Pemasangan terpal atau mulsa pada perikanan sawah Mataram, semoga menjadi amanah. Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Perikanan sawah Mataram adalah merupakan inovasi dari Penyuluh Perikanan Kota Mataram untuk salah satunya menghadapi fenomena El Nino, di mana kemarau akan berkepanjangan. Pada saat ada air, kita akan mengisi kolam terpal ini sebagai cadangan air. Kemudian kita budidayakan ikan. Selanjutnya ada pola kemitraan di mana para petani tidak bisa berbudidaya ikan, tetapi dengan adanya teman-teman pembudidaya dengan kemitraan, Bina Padi akan berjalan dengan lancar. Bibit, pakan, dan perawatan akan menjadi tanggungan pembudidaya. Selanjutnya, petani hanya menunggu bagi hasilnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat para Bang, Pak Mansur, yang terhormat Pak Sekretaris, Ibu Ros, dan tim penilai yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk mempresentasikan inovasi perikanan Kota Mataram. Karena waktunya sangat singkat, saya harus bisa menghadirkan tim juri untuk ini sesuatu yang penting. Itulah tempat kesulitan kami. Karena 5 orang yang pikirannya semua skeptis ini, Pak. Ya. Saya ingin membawa ke dunia saya, tapi bagaimana itu caranya? Ya, yang menjadi kami sebut sebagai perang, ya. Yang tadi saya inginkan adalah bagaimana ini menjadi masalah, lain kaca, lain visi, lain motivasi, ya itulah yang menjadi sehingga saya tidak berpanjang lebar. Intinya adalah perikanan sawah ini pertama latar belakangnya adalah kami memiliki 68 kelompok perikanan, ya. Di sini dengan jumlah 869 orang. Dari 869 orang itu 256 pelaku usaha memiliki kolam, dan selanjutnya adalah seterusnya, bahwa intinya adalah dari 869 ini ternyata dari persentase itu hanya 554 pelaku usaha itu di Tengarai atau saya analisis tidak memiliki kolam. Di dalam kelompok misalnya 10 orang itu ya paling 2 yang punya kolam. Yang lainnya itu sangat mengikhtiarkan diri, sangat mengharapkan dunia perikanan ini menjadi tumpuannya atau pendapatannya. Jadi kalau di persentase 2/3 dari masyarakat perikanan yang tergabung dari 68 kelompok ini yang tidak memiliki. Artinya kalau secara jama-jama hasilnya
itu dia kalau secara analisis dia tidak mendapat penghasilan. Jadi yang sepertiganya aja. Nah dari sinilah timbulnya kenapa saya mau memanfaatkan, mau mengais lah istilahnya. Kita punya lahan pertanian kalau secara kalau kita lihat di map, kita lihat 1.400 hektar lahan pertanian. Lahan pertanian itu kita ketahui yang perlu ada di sana adalah air. Jadi wawancara saya dengan penyuluh pertanian, Pak Agus, di Mataram ini semuanya sudah pertanian teknis, artinya air itu sudah tidak menjadi masalah. Tapi dalam budidaya itu, budidaya minyak padi harus ada yang namanya kelayakan untuk berbudidaya. Ya. Intinya sawah dengan luas 1,498 hektar ini akan kami manfaatkan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau bisa dimanfaatkan. Jadi itu intinya. Kemudian kami inovasikan sebuah model yang namanya Perikanan Sawah Mataram, di mana P4 ini berbeda. Ada peningkatan dari program yang dinamakan Bina Padi. Bina Padi kalau ada program baru ada kegiatan, kalau tidak ada program tidak ada. Nah, selanjutnya disinilah pelaksanaan Bina Padi yang sebelumnya itu hanya dilakukan oleh penggarap sawah saja. Sudahnya, ya, jadi kalau ada kepeng masuk kumpul-kumpul ada kelihatan. Tapi kalau sudah tidak ada program turun, padahal percontohan itu untuk keberlanjutan, ya. Tapi pertanyaan di sini adalah kenapa tidak berlanjut? Nah, sesudah ada Perikanan Sawah Mataram, ya, ada pola kemitraan dengan guru tani, pokdakan, investor dan pembudidaya ikan. Sekarang di Pasar Minggu ada 4 pasar ikan. Jadi di sana di situ adalah gambaran dari penyuluhan kita. Ya. Kemudian uraian di sini adalah penanganan kekeringan. Kalau zaman dulu tidak ada, sekarang ada dengan adanya kolam penampungan. Hal ini juga untuk mengantisipasi El Nino. El Nino itu adalah suatu fenomena yang terjadi di perairan Pasifik, Samudra Pasifik, membawa kehangatan di situ, peningkatan suhu yang nampaknya ke Indonesia menjadi kekeringan yang berkepanjangan. Pengelolaan dari sini ada sebelum dan sesudah, ya. Tahap pencapaian pelaksanaan hanya satu model. Kalau kita breakdown menjadi untuk pencapaian perikanan budidaya, ya, petunjuk dari perikanan budidaya nomor 30 tahun 2016 itu kita harus pakai step by step. Jadi kita itu sub demi sub atau bertahap, ya, seperti yang ada di atas. Kemudian itu merupakan kaizen yang ada di Jepang, ya. Waktu panen, kalau dulu 1 kali panen, kalau sekarang bisa 2 kali. Kenapa? Karena produk-produk yang akan kita dapatkan adalah berupa baby fish. Nah ini adalah 1 menit, ya, ini adalah kondisi sawah. Kemudian ini terpalnya kita bentangkan. Nah kalau terpal sawah ini kita pasang dan implementasi. Nah, terima kasih.